Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa bakul dalamnya mangga kalau Bang Badul? Iya. Nah, hari ini kita ketemu lagi sosok yang luar biasa dengan tema Putra Daerah Unjuk Gigi Demi Negeri. Siapa yang mau kita datangin narasumber hari ini dalam program Modus Imo Bedu Show. Nah, ngapain gue sendirian? Biasanya yang ngebuka Bang Imo. Sekarang Bang Imo lagi sekolah. Kita panggilin aja langsung Bang Imo biar sama kerjanya. Gajinya sama sore. Bang Imo, masuk. Agak mau masuk. Nggak apa-apa lo. Enak aja lo. Gue tadi habis pulang sekolah. Itu ribet gue pelajaran. Jadi gue pengen nanya juga soal katanya tentang tamunya kan soal di dunia pendidikan nih, gue paham sekolah. Nah, kita panggilin aja yuk. Enggak lama ngilang. Gue datang ngilang ya kan. Kameramannya kabur. Kameraman orang belakang ngambil nasi. Oke, langsung aja kita panggil narasumber kita. Siapa yang mau lihat, penasaran semua, kita panggil aja. Panggil dong tamunya. Ayo, dengan narasumber kita Bapak Dr. Mul Amri. Ayo silakan. Ayo, apa kabar Pak? Selamat terpilih loh. Amin. Amin ya. Silakan duduk Bapak. Silakan. Silakan duduk di kursi panas. Anggap aja rumah saya. Anggap kursi panas nih. Kursi panas nih, kita mau BAP. BAP. Gue pulang. Nah, lu pas apaan? Pulang sekolah. Gue pulang sekolah. Nah, dari murid SD dia. Iya dong. Nah, saya mau. gue gurunya. Ini kepala sekolah. Kepala sekolah kan? Pak, ini saya ada masalah Pak. Ini masalah apa? Ini kalau dia datang masalah mulu. Bapak Dr. Mul Amri ini lebih dikenal kita panggil Wokmul. Ya, Wokmul. Karena memang beliau tinggal di Jambi. Tepatnya di mana? Yuk kita tanya. Dim. Saya mau curhat nih Pak. Tadi kan saya sempat masalah sama pelajaran. Ini saya bawa tas. No. Astagfirullahaladzim. Lu ngapain sekolah beginian? Gue sekolah juga dulu bawa gergaji. Ini Pak, saya pelajaran saya kita nggak suka matematika Pak, gitu. Apa mungkin saya bisa bantu saya ngerjain PR saya matematika? Kok bisa-bisanya? Beliau tahu ya, jangan-jangan beliau guru. Beliau guru. Kepala sekolah kita. Tapi kita nggak ngomong pendidikan kayaknya hari ini. Kita dengar-dengar aja cerita dari beliau. Oke? Cerita apa nih, soal apa? Itu tergantung tema tuh. Tema hari ini apa? Baca ya. Oh, temanya Putra Daerah Unjuk Gigi Demi Negeri. Negeri kan, nggak sembarangan orang yang berani unjuk gigi demi negeri. Lu ngapain di bagus gini nih? Mendingan kasih kentang goreng di sini. Gue tembak lu. Ya, apa kabar Wokmul? Kayaknya agak kurang sehat nih kayaknya. Waduh, enggak. Itu kode. Oh, kode. Apaan? Air koin gitu ya. Apa kabar Wokmul? Alhamdulillah. Baik. Beliau ada anak SD ke sini. Anak SD kemari, makanya kita kesini alhamdulillah udah terima kasih banget. Amin. Wokmul udah mau datang di program kita, program Modus di channel yang selalu banyak penggemarnya ya. Di emosi jurnalis muda. Kita modusin di sini ya. Kita modusin. Ya. Jadi gimana nih? Di bidang pendidikan, tapi kok tiba-tiba ada dorongan membuat Abang terus tergerak di kepemerintahan, apalagi di calon bupati Kerinci. Oh iya, dorongannya itu apa yang mendasarinya gitu kan? Sampai ada persiapan juga seperti apa gitu? Wokmul, ya. Boleh diceritakan. Baik. Sebenarnya guru itu kan harus digugur dan ditiru. Ya. Nah, jadi kalau di guru itu kan apapun perbuatan dari bawah sampai ke atas, sampai untuk berbuat untuk daerah, itu adalah suatu niat dan yang ikhlas dan mulia. Luar biasa. Jadi tidak hanya kita bicara masalah untuk meningkatkan
SDM manusia, tapi harus meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian juga kita harus artinya melihat daerah kita apa yang masih kurang sih. Makanya setelah beberapa tahun saya jadi guru, dilihat tingkat kecerdasan, tingkat perkembangan pendidikan di daerah kita sendiri masih ketinggalan daripada daerah lain. Sehingga ada dorongan untuk gimana caranya pendidikan khususnya di Kerinci lebih baik dan bisa mengikuti daripada perkembangan dari daerah-daerah lain termasuk kabupaten-kabupaten lain. Luar biasa ya. Jadi memang pendidikan sana sih memang sudah merata Pak. Sampai mungkin agak mau lebih diperbaikin lagi gitu ya Pak dari segi pendidikan. Sebenarnya meratanya sudah dari awal sebelum Kerinci itu digabung dengan Provinsi Jambi. Pendidikan Kerinci lebih dahulu berkembang karena dulunya bergabung dengan Provinsi Sumatera Barat. Sehingga pendidikan di Kerinci lebih dulu berkembang. Tapi perkembangan itu masih instan. Kenapa instan? Orang Kerinci yang banyak jadi guru, jadi dosen dari apa, tapi Kerinci sendiri tidak punya universitas. Paling-paling perguruan tinggi swasta. Jadi maka belum ada ya, Pak? Kami terdorong atau saya sendiri terdorong untuk bagaimana pendidikan Kerinci itu bisa kita tingkatkan, terutama kita coba-coba mengajak ya pakar-pakar pendidikan di Kerinci bisa mendirikan universitas di daerah. Tapi ada Pak, potensi Kerinci itu bisa menjadi daerah percontohan atau ada universitas sana, ada Pak? Bapak melihat gambaran Bapak? Memang Kerinci harus wajib punya universitas. Wajib. Kenapa tuh? Karena pada saat sekarang ini profesor-profesor yang ada di Provinsi Jambi ini umumnya orang Kerinci. Tapi kok Kerinci tidak berani mendirikan universitas sementara pakarnya lebih banyak. Pakarnya lebih banyak ya. Sehingga saya punya dorongan gimana nanti kalau saya diizinkan Allah menjadi orang yang nomor 1 di Kerinci, bisa mendirikan universitas. Kira-kira udah ada belum Pak parpol yang akan mendorong, dan Bapak punya bagaimana optimismenya untuk dengan parpol yang udah? Jadi dengan adanya dorongan untuk menjadi calon bupati kepala daerah di Kerinci itu, sebenarnya saya melihat selama ini bupati-bupati ini sudah juga menggagas hal seperti itu, tapi tidak punya terlalu dekat dengan link-link yang ada di pusat. Sebenarnya penggagasnya udah ada. Cuma sampai sekarang nggak terjadi. Tapi Bapak tahu tuh permasalahannya. Tahu. Terus kebetulan saya kebetulan bekerja di Kementerian Pendidikan di Jakarta. Saya punya link sendiri. Sehingga saya kalau ingin jadi bupati itu tidak hanya untuk mengembangkan universitas, tetapi mengembangkan sumber daya milenial itu gimana jadi bisa membuat ekonomi kreatif. Kenapa? Karena saya lihat di Kerinci itu potensi daerahnya sangat banyak sekali. Luar biasa luar biasa sekali. Sumber daya alamnya udah bagus, udah lengkap. Tinggal sumber daya manusianya dilatih biar bisa mengembangkan hasil sumber daya alam. Jadi Bapak punya formulasi itu tuh ya. Tapi sebelumnya formulasi itu kan ada kendala sih ketika digandeng oleh parpol ini, misalnya mungkin lawannya berat juga atau gimana gitu. Parpol itu sebenarnya banyak yang menggandeng, tapi saya lihat parpol apa yang memungkinkan. Apalagi sekarang banyak yang mau meminang. Ya, sebenarnya sekarang misalnya sekarang ini saya lihat parpol Gerindra itu adalah orang nomor 1. Nah, orang nomor 1 sekarang ini kan berarti ketika kalau kita punya potensi itu banyak potensi yang bisa kita gali dari Gerindra. Apalagi saat ini Gerindra lagi naik daunnya. Dan kedepannya apa yang kita ajukan program dari kabupaten, mudah-mudahan di sini ada yang mendorong. Tidak hanya kita berikan program, tapi sampai di sini hilang. Nah, karena beliau juga mendorong untuk Indonesia maju. Tapi saya melihat dari visinya Womol ini keren juga, mau mewujudkan Kerinci tersenyum. Emang selama ini Kerinci jutek? Apa panjangannya?
Iya, tersenyum. Ceritain kenapa tersenyum. Tim Sasa sampai bener seribu. Tim Sasa dari atas sampai bawah di bawah semua. Tersenyum jutek. Aduh. Gimana, Omol? Ya, saya mengambil visi tersenyum itu karena selama ini Kerinci selalu, apalagi dalam pilkada ini dianggap agak angker lah istilahnya. Agak apa? Istilahnya itu sering membuat suatu mitos lah ya. Mitos. Oh, pantasnya satu tim sana yang horor mungkin itu. Makanya kayak orang belum makan 2 hari ya. Tiap ada pesta-pesta seperti ini, Polda selalu turun mengamankan itu karena dianggap Kerinci itu agak angker. Angker dalam segi apa nih? Begal kah? Apa? Enggak begal, dari segi cara pemilihan ini kan takut ada ini huru-hara. Indikasinya khawatir ada chaos dan lain gitu. Iya. Maka kita ambil visi tersenyum biar lebih santai suasananya. Nanti apapun dalam pekerjaan kita sehari-hari kita harus tersenyum. Salah satunya senyum itu kan merupakan sedekah kan. Senyum itu ibadah, sedekah. Sekecil-kecilnya ibadah itu tersenyum. Nah, kita melayani masyarakat nanti kalau kita jadi bupati harus tersenyum. Apapun yang terjadi di pikiran di belakang, senyum. Itu kan secara emosional, tapi katanya ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Ya, kalau kita lihat dari visi yang tersenyum itu terwujud ekonomi rakyat, ekonomi rakyat, sejahtera, terwujud ekonomi rakyat sejahtera, NY itu nyaman, U itu unggul, M itu makmur. Luar biasa. Terwujud ekonomi. Makanya tersenyum paket komplit deh, Bim. Ya. Udah tersenyum, udah paket komplit deh tuh, ya kan? Nah, saya dengar juga di YouTube itu potensi daerah Kerinci itu katanya ada potensi yang emas besar. Itu gimana ceritanya tuh? Ngeri banget, di Indonesia ada tambang emas yang, mohon maaf, kenapa nggak dikelola dengan baik? Mau tahu nggak Mas Arif? Bahkan mengalahkan Freeport katanya itu nilainya. Kerinci itu sebenarnya bukan hanya emas. Kan dijuluki dengan Kerinci sekepal tanah surga. Kalau sekepal tanah surga itu kan tanah yang paling baik oleh Allah diturunkan ke bumi adanya di Kerinci. Ini kita baru tahu nih. Gue udah tahu dari Google. Ternyata luar biasa loh. Kenapa? Gimana? Mau ceritanya tuh? Yang sekepal tanah Kenapa surga dikatakan itu? Karena tanah yang sekepal itu ya adanya di Kerinci. Di Kerinci itu insya Allah selama ini apa yang diperbuat di Kerinci diridhai Allah, berarti tanah di surga itu subur. Tanah subur. Ya tanamannya hortikultura itu sangat subur sekali, lebih mengalahi Bandung. Misalnya kentang, lebih sejuk. Kerinci itu sebenarnya selama ini memang dianggap orang sebelah mata. Tapi mereka tidak melihat apa isi yang ada di dalam itu. Nah itu. Kita wajib ke sono nih, Bim. Kita lihat nih. Karena sekepal tanah surga tadi saya bilang itu tadi potensi alamnya yang pertama yang di atas alam itu seperti hortikultura. Kemudian juga itu diekspor ke Padang, ke Jakarta, kemana aja, kentangnya semuanya itu. Kemudian kayu manis di atas itu di dunia malah kualitas terbaik. Kemudian kopi itu yang di tanah atas ya. Teh kayu aro itu teh lebih ya kayu aro daerah kayu aro apa tuh minuman teh teh itu diekspor ke luar negeri tapi lebih terbesar di Asia Tenggara. Luar biasa loh, terluas di Asia Tenggara. Sebenarnya sumber daya alamnya luar biasa ya. Luar biasa. Makanya tapi jarang dieksplor, makanya kita butuh orang yang bisa memanfaatkan ya kan semua sumber daya alamnya. Dan sumber daya manusia pun kalau bisa memang orang dalam ya. Orang Kerinci sendiri, orang Jambi sendiri gitu ya. Nah, Momul lah jawabannya. Motivasi untuk jadi calon kepala daerah itu sebenarnya bukan karena mau ekonomi atau kebutuhan ekonomi, bukan itu. Bukan, udah cukup lah ya. Dan saya punya program misalnya seperti UMKM sekarang. Itu dari potensi daerah tadi kita bisa buat ya seperti satu desa satu
potensinya atau satu keahlian yang kita akan jual kepada masyarakat. Wah, malah Bapak lebih mikirin gimana masyarakatnya punya kerjaan bagus, punya potensi bagus yang juga orang datang, turis datang bisa tuh ya ngambil, oh kenang-kenangan dari Kerinci ini loh. Jadi khasnya apa? Bapak mau buat di sini. Wow. Supaya Kerinci jangan lagi terisolir, jangan lagi nggak dikenal. Baru kedepannya Kerinci lebih baik daripada yang lain. Kenapa? Karena tingkat pendidikan sudah saya sampaikan tadi, profesornya banyak sekali, tapi hasilnya belum nampak. SDM-nya harus kita tingkatkan dengan potensi daerah sendiri. Kemudian pariwisatanya, kita kemana-mana pergi, ke Bali, kemana, tapi Kerinci bisa Balinya nomor 2 nanti. Luar biasa. Karena posisinya itu di tangan. Beliau tuh punya tujuan yang sangat luar biasa, Bim. Sayang banget. Punya pantai Kerinci itu, Pak? Pantai pun danau. Danau Kerinci. Danau Kerinci. Ya. Oh, Gunung Kerinci juga ada ya? Gunung Kerinci, danau tertinggi di Asia Tenggara dan danau Gunung 7 namanya. Oh, tinggi di atas bukit, tapi tertinggi di Asia Tenggara. Ada di situ juga danau kacau, kayak kaca. Kaca. Ya, danau kaca. Kaca. Jadi danau itu kalau kita lihat dari atas, apa yang ada di dalam isinya nampak semua. Oh, ada sinar saking beningnya. Iya, ada sinar matahari yang kayak kaca gimana mancarkan sinar. Luar biasa, kita potensi alamnya luar biasa, Bim. Tinggal di Habis di podcast, kita langsung diacak nih. Iya, asik. Enggak gini, Bim. Womo tuh sebenarnya dulu juga perjuangan dari awalnya nggak langsung kayak sekarang ya, Womo ya. Womo tuh saya dengar dari tim sesnya bahwa beliau itu memang berangkat bukan dari orang kaya. Beliau bukan berangkat dari orang yang luar biasa. Ceritain Womo, katanya udah pernah jadi sopir apa ya? Kayaknya sebelum cerita itu minum dulu ya. Oh, minum dulu. Ngomong. Ini sebelum kita bukain kita minum. Nanti Domain sama tim saya kita ya. Nyari kasih minum sangkanya. Nah, pakai gitu. Kayak minum kopi. Kayak minum kopi. Ini terus ini deh. Bukan sponsor soalnya. Bukan sponsor. Sponsornya nanti justru. Ada sponsornya? Wah, ada dong. Ada dong. Saya mulai jadi tukang cuci mobil. Tukang cuci mobil. Ya. Nah, cuci mobil, habis itu naik jadi naik mobil. Nama dari Jambi ke Kerinci. Kerinci. Itu satu malam itu 12 jam dulu. Sekarang sudah 7 jam 8 jam. Terus saat itulah yang mendorong saya bekerja seperti itu. Kalau saya masih ada orang tua yang mendanai, mungkin nggak segitu. Tapi itulah bubuk perjuangan. Ya, yang kedua pula ibu saya itu jualan sayur di apa namanya? Kalau di sana tuh pekan ke pekan lah gitu. Jadi beliau insya Allah pada masyarakat menengah ke bawah pun masih akan tetap diayomi ya, Womo ya. Sampai sekarang pun saya masih bekerja seperti itu. Kenapa? Misalnya karena bangunan, tukang antar semen, angkat semen itu saya udah lama itu. Cukup susah dulu. Pernah jadi kuli bangunan. Tadi dari supir, kuli, terus, kernet. Dari kernet itu kan saya terakhir ada bos buat loket lah kan, tukang jual kercis kan. Nah, saya jadi ketuanya, ada anak buah 2. Lah gua kelas 3 naik mau jamblang mau main kalau pulang sekolah main. Gua harus nyari duit. Kelas 3 SD mainnya di Alpa Indah. Dia bilang, gua kalau nyolong ayam dia. Iya, kalau malam nyolong ayam. Pantesan, Kong gua dulu cerita, ayam gua hilang mulu di sini. Iya. Goblok. Ketemu deh, ayam gua asal maghrib hilang. Dia pulang sekolah maghrib ngambil ayam dulu. Astagfirullahaladzim. Kalau dulu hari Lebaran, air bagus-bagus, mana ada?
saya cukup beli baju seperti ini supaya habis Lebaran bisa pakai buat sekolah. Sedih nggak lebih? Lebaran orang beli baju baru, dia malah beli baju sekolah. Jadi beliau adalah sosok sebenarnya yang menarik diceritakan karena memang nggak soalnya begini, orang kebanyakan maaf jadi dokter, jadi apapun orang tuanya siapa? Pejabat. Karena penuh biaya kasarnya, mohon maaf, belum mau jadi mau kagak yang penting lulus. Mau dapet ilmu nggak yang penting lulus. Iya, beliau benar-benar perjuangan sendiri. Makanya anaknya biar mandiri. Iya, benar-benar. Anaknya jangan lagi maling ayam ya. Maling ayam lagi. Iya. Ya, jadi beliau lu bisa jadi sosok percontohan, besok dipanggil Kick Andy nih. Iya, udah Mata Najwa. Sekarang tetap udah. Besok ke Mata Bang Bedul. Iya. Tapi iklannya bukan iklan kain Mata Najwa, Aqua nih iklan rengginang. Ya, pertanyaan terakhir, siapa penemu rengginang? Ya enggak ya. Pertanyaan ntar gitu, Pak, siapa penemu rengginang? Dokter Rodolfo. Duh, tadi lu ngomong soal anaknya. Emang anaknya udah susah kayaknya. Anaknya salah di belakang. Lagi dagang paya California. Lanjut lagi. Jadi dari dulu bukan luar biasa. Biasa di luar biasa. Jadi dari mana? Kayaknya beliau ini orang-orang nggak bisa diem kayaknya. Maksudnya pengen berbuat apa nih? Pengen kemana gitu? Pengen apa nggak bisa diem kali ya? Kalau diri kalau makan banyak tuh. Iya. Diam-diam di rumah ya kan. Apa yang diobrolin sih? Mana gue tahu. Dia kan punya program nih. Ingat, Bung Karno aja dulu membutuhkan 10 pemuda. Kalau Wokmu ini membutuhkan 1000 pemuda berwirausaha. Itu maksudnya gimana? Ya tadi sudah. Tapi tunggu sebelum menjawab. Masuk ke segmen kedua nih. Kita dulu. Masuk dulu. Kita kan dulu ya. Kita kan dulu guys. Rambut udah panjang butuh dirapikan biar penampilan tetap ganteng maksimal. Pastikan kamu datang ke Sherlock Barbershop. Bingung mau ganti model rambut apa yang cocok sama bentuk wajah? Konsultasiin aja bareng kita. Datang langsung biar kita yang eksekusi. Regular haircut-nya 45.000. Premium haircut dibanderol 55.000. Untuk kids haircut cukup 40.000. Kita juga punya treatment rambut biar makin rileks dan percaya diri. Datang ke Sherlock Barbershop dan pastikan potongan rambut lo sesuai dengan harapan. Wow, gantian ya. Di segmen 2, gue yang buka nih. Kebetulan kan gue udah agak sempit. Gue dulu pakai baju SD dulu. Kekecilan gue buka sekalian dong. Ada modusnya di sini. Iya jedah. Tadi kita lanjutin untuk perbincangan mengenai 1000 pemuda untuk berwirausaha. Tapi sebelumnya minuman udah. Cemilannya belum nih. Mana cemilannya? Cemilannya mana? Itu gue tunggu dari tadi cemilannya. Sepi banget. Wih, di cemilan untuk hari ini apa nih? Anjay. Nggak ada. Cemilannya berat sih. Ya, berat. Kalau masih belum lu nih. Ini adalah cemilan dari Balino Teras yang punya tempat buat kita, bro. Sering-sering mampir ke Balino Teras nih. Banyak menu baru yang keren-keren. Oh iya. Pokoknya kita anak Jaksel nih. Duh, kita jadi anak Jaksel beneran. Ini banyak banget nih, Wali. Kameramen, lu udah makan satu ini. Kameramen udah makan satu ini. Waduh. Kameramen nih emang. Lapar. Di tester dulu. Aduh. Ini adalah produknya dari Balino Teras. Ini ada sushi. Ini yang paling terkenal, pepperoni ya, pizza di sini. Wih, coba diicip. Wow, diicip coba. Ini sausnya. Kasih saus doang dia. Nih makan nih. Makan dong. Iya dong, dicicip dulu nih. Nih, coba yang ini produknya Balino Teras.
Pepperoni mantep nih, misalnya. Ininya. Nah, tadi kan kembali lagi soal tadi tuh gimana? Oh, soal niatnya untuk meminta 10 pemuda untuk berwirausaha, maksudnya gimana tuh untuk di daerah Kerinci? Inilah yang gue makan tadi. Kalau bisa 1000 pemuda wirausaha Kerinci yang buat seperti ini, apa jadinya Kerinci? Ada baliho berikutnya di sana. Oh, ngeri ya, produk lokal. Harusnya kayak gitu ya, Wo. Ya. Jadi kita bikin kreatif, bikin makanan lah kayak gini, bikin kafe ya, Wo ya. Potensi alamnya lebih baik daripada ini sebenarnya. Oh, Tapi hilirnya siapa yang bisa buat gini? siapa yang bisa mengelola? Itu tuh. Nah, itulah yang kita akan ajukan. Nah, akan program kita jalankan 1000. Kalau perlu semua milenial Kerinci harus berbuat seperti ini. Banyak macam, Harus banyak inovasi ya. banyak inovasi. Dan itu adalah kuliner Kerinci yang dikenal oleh bukan hanya wisata ya lokal, tapi Luar. wisata luar, Turis-turis Ya, dari turis-turis luar negeri Ya. ya, internasional. Seperti Bali kedua. Tapi kalau soal emas tadi gue lagi dapet nih data sekilas ya. Tadi benar yang diucapkan itu bahwa berdasarkan hasil survei investor Kanada, daerah itu memiliki areal tambang seluas 13.729 hektar. Padahal di Kerinci itu dibilang oleh peneliti Kanada, Wo, emasnya 13.000 hektar. Dan bahkan terakhir ada dalam survei tahun 2006 itu setiap meter kubik kandungan tanah terdapat 20 gram emas. Ngeri kali nggak tuh? Tim gue mantep banget dapatnya tuh. Kalau Mas Dul saya percaya. Sombong amat. Mas Dul. Tuh begitu malah dari negara lain tahu. Kenapa kita ini tuh kayak orang budek, kayak pura-pura buta apa gimana tuh? Kenapa nggak mengelolanya dengan baik? Jadi kekayaan alam masyarakat sekitar gitu. sebenarnya Kerinci pada saat itu sudah tahu. Sudah tahu. Tapi tidak mau mengelolanya karena takut resiko. Katakanlah limbahnya itu. Limbah. Ya, jadi nanti kalau itu digali, potensi wisata. Longsor? Apa gimana? Longsor enggak. Oh, enggak. Tapi gimana ya? Setelah digali, nanti tanahnya habis emasnya tuh kan ya bisa dipakai dari pertanian lagi. Oh, harus ada cara yang lebih gitu dong, Wo, ya. Wah. Bagaimana meminimasi resiko? Ya, risiko. Oke. Jadi Tapi bakalan akan ada, Wo. kalau kita diizinkan, kita akan buat dan itu kita olah. Gimana masyarakat Kerinci berubah dari pertanian menjadi Penambang emas. penambang emas. Luar biasa. Menambang emas loh. Itu aja yang kita kelola, maaf ya. Jadi surga. Mana tadi? Apa namanya tadi slogannya? Tanah dari surga. Dari surga, luar biasa. Sebangsa yang disayangkan itu aja tuh. Sumber daya manusianya atau mungkin pemimpin-pemimpin di sana yang belum tahu cara mengelola. Mau nggak mau ambil risiko. Sama mungkin ada aturan-aturan baku yang nggak boleh diterobos kali ya. Enggak juga itu. Enggak Sebenarnya gini. Artinya bukan tidak mengambil risiko, karena nanti setelah hasil buminya habis, masyarakat Kerinci tidak bisa buat pertanian lagi. Kan risiko itu yang Nah, tapi sebenarnya dari hasil pengolahan itu kita kan berubah dari pertanian jadinya pertambangan kan. Ya. Nah, jadi penghasilan masyarakat Kerinci akan lebih nikmat, akan lebih berbahagia, akan lebih maju. Karena Ketimbang dari potensinya- pertanian tuh. Karena sumber daya makin besar. Daya ngelolanya pun Ya. harus pintar. Dan itu juga mungkin investor yang saat pemimpin yang lama mungkin belum terlalu mau mengambil risiko itu, sehingga dia tidak banyak berbicara masalah investor. Nah, tugasnya Wokmul untuk meyakinkan investor bahwa di Kerinci benar-benar ada surga Ya. yang harus dikelola. Ya. Apa gua kata? Ini kalau di dunia Marvel, Wakanda. Wakanda forever. Minta Kerinci forever. Begitu.
Tapi memang ya tadi selain dari tambang emas, kali gue dengar apa bro? Nikel bro ya? Nikel. Uranium. Uranium tuh bahan dasar pembentukan apa? Nuklir. Baterai juga ya bro ya? Ya. Nih sebenarnya beliau punya program kerja, ada yang 100 harinya, ada yang 1 tahun, sampai ada yang 5 tahun. Begitu detailnya Womul bikin program kerja. Boleh ceritakan Wo? Yang 100 hari itu sebenarnya kita mulai dari menata masalah birokrasinya dulu. Birokrasi dirapin dulu seperti apa, sesuaikan dengan ilmu ataupun pengetahuan sesuai dengan pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing potensi yang ada di Kerinci. Kita sesuaikan nanti, tidak tumpang tindih. Ada yang ahlinya pertanian malah jadi dinas perikanan. Biar lebih tertata lagi ya. Oh gitu ya, nggak nyambung. PA gitu. PA. Setelah itu kita tata baik-baik, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan itu. Kemudian yang 5 tahun itu kita buat. Bahkan di Kerinci sebenarnya sekarang ini berkaitan dengan itu ada yang lebih penting, karena itu dikatakan daerah lama tapi jadi daerah baru. Kenapa? Dulu waktu tahun 57 Kerinci berdiri bergabung dengan Provinsi Jambi dari Sumatera Barat. Tahun 57. Baru ini 2018 Kerinci mekar jadi kota dan kabupaten. Kota Sungai Penuh itu adalah ibu kota Kabupaten Kerinci. Nah kotanya itu, kabupaten itu ibu kota kabupaten jadi kota, sehingga kabupaten keluar. Keluar dari kota, menata sendiri sekarang tentu banyak hal yang belum ada, terutama masalah fasilitas kesehatan. Karena memang udah terpisahkan ya. Fasilitas jadi harus dibentuk ulang gitu ya. Ibu kota itu kan yang ada sekarang disiapkan hanya perkantoran. Ibu kota kan untuk mobilisasi sekarang tuh masalah ekonomi kerakyatan. Misalnya mall, misalnya apa? Kalau dulu kan plaza, namanya Plaza Kerinci. Nah, di bawah mall lah. Mall ya. Nah, kalau saya nanti terpilih, kita buat ibu kota itu ada mall. Walaupun tidak mall gede, tapi mall mini. Itu harus kita ajak investor untuk, dan itu kita sudah siapkan. Beberapa investor sudah kita hubungi, mereka sudah siap, dan tempat atau lokasi sudah kita siapkan juga. Nah, ke depannya Kerinci itu sekarang itu orang Kerinci berbelanja ke Sungai Penuh, ke kota Sungai Penuh. Nanti kita balik. Orang Sungai Penuh belanja ke Kerinci. Kemudian yang kedua kesehatan. Dulu rumah sakit umum itu kita yang punya, sekarang tidak punya. Nah, kita bahkan orang Kerinci dulu Sungai Penuh itu kalau sakit sudah agak parah nggak sanggup karena tidak siap dari fasilitas semua, dokternya, fasilitas apa saja, sehingga dikirim ke Padang. Kedepannya kalau saya yang diizinkan Allah jadi, saya akan mendirikan rumah sakit bertaraf nasional. Dan itu sudah saya siapkan investornya, lokasi sudah siap juga. Jangan ada orang Kerinci keluar lagi dari Kerinci untuk berobat. Luar biasa. Itu juga kesehatan ya. Oh my God. Kemudian pelayanan nanti kita buat BPJS-nya di bawah target. Kita usahakan gimana caranya, kita akan berusaha di Jakarta karena saya pernah kerja di kementerian, sehingga nanti pelayanan kita jadinya pelayanan prima, gitu. Sehingga orang-orang lain akan berobat ke Kerinci. Tidak kalah pentingnya pula sekarang kan sudah ada lapangan terbang, pesawat gitu kan, bandara. Nanti ke depan bandara itu akan kita luaskan dan kita naikkan startupnya untuk misalnya sekarang kan nelayan belum bisa masuk. Belum ya? Masih berintis. Tetapi lapangan sudah luas. Kenapa nggak bisa masuk? Bukan karena nggak bisa, nggak ada penumpangnya. Karena memang biasanya ada target penumpang berapa baru bisa turun. Iya. Kemudian itu tadi yang 1.000 orang itu tadi akan berwirausaha. Ada souvenir, ada kuliner. Nah, itu jadi sumber keuangan lagi. Dan itu programnya nanti kan sekarang Pak Jokowi kan sudah berikan dana desa 1 miliar 1
desa. Nah, itu akan kita buat program satu desa, buat satu program yang sifatnya apa namanya itu keahlian gitu. Misalnya desa ini buatnya kue ini, Ya, desa ini buatnya ini, masing-masing desa dibuat diprogramkan oleh dana desa tadi untuk membangun sumber daya manusia yang lebih punya ciri khas. Iya, punya khas. Ciri khas ini daerah ini bikin ini, daerah ini bikin. Udah fokus ke situ aja agar lebih matang dan lebih lebih baik. Gitu. Pengetahuan di dalamnya juga beliau udah tahu banget. Ya. Ini kurangnya di sini, ini potensinya ini potensinya ini. Udah selesai. Kalau gue jadi beres semua. Kalau Allah izinkan semua tadi dalam program yang tadi di 100 hari 1 tahun dan program kerja 5 tahun. Yang 5 tahun itu tadi mall, rumah sakit itu untuk 5 tahun. Apa yang diobrolin sih? Mana gue tahu. Wah, keren ini. Keren ini sebenarnya nih. Gue mau nanya nih, dunia pendidikan di Kabupaten Kerinci tadi itu sebenarnya sudah standarisasi belum sih atau enggak? Begitu juga pelayanan kesehatan. Apakah yang kemarin sudah memberikan yang berkualitas? Ya, yang selama ini berjalan tentang dunia kesehatan, dunia pendidikan udah tersandar belum menurut Wokmul sendiri? Pendidikan sebenarnya Kerinci itu lebih pertama pendidikan terbaik di Provinsi Jambi. Dokter, spesialis macam banyak di luar. Tapi orang Kerinci semua. Nah, orangnya orang Kerinci, tapi itu tadi infrastruktur yang ada itu yang nggak ada di Kerinci. Nggak ada rumah sakit, nggak ada ada profesor universitas nggak ada. Gimana mau dipakai? Nah, gitu kita. Mungkin putra-putra daerah yang memang sudah ahli di sana, yang pertama mungkin kurang dihargai. Bisa jadi harganya terlalu kecil, mungkin ya. Yang kedua mungkin dia juga banyak potensi yang nggak terbentuk di situ, banyak potensi tapi nggak tergembang gitu kan. Mungkin kurang perhatian dari pemerintah setempat, makanya beliau-beliau yang sudah ahli malah keluar. Gimana? Ada sektor lain nggak sih yang menjanjikan untuk bagi investor untuk narik datang ke Kerinci? Selain tadi, sudah ada. Saya sudah menjalin kerjasama dengan investor-investor yang ada di Jakarta untuk membangun apa yang program-program yang sudah saya buat. Dan itu pun sudah berjanji. Sekarang ini, ya, yang terutama yang 3 tadi. Pertama pariwisata, kedua pendidikan, ketiga kesehatan. Itu mereka sudah siap semua. Nah, investor sudah yang kita lobby di pusat dan itu sudah disiapkan fasilitasnya ke depan. Ketika kita terpilih, itu yang kita layani dulu. Itu yang pertama, yang untuk infrastruktur. Sumber daya manusianya, tetap pendidikan yang kita lakukan. Nah, dan sumber daya manusia di Kerinci itu tidak dikhawatirkan lagi dari mana-mana. Di Jakarta ini, di kementerian insya Allah orang Kerinci ada semua jadi pejabat tingginya. Kalau kita jadi dengan katakanlah semacam program jalan evakuasi, sebetulnya kalau itu kan kalau dibuka kan tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena itu Kerinci termasuk TNKS. Apa tuh? Taman Nasional Kerinci Sebelat. Kalau paru dunia di hutannya tidak boleh terbang. Tapi kalau dengan alasan kita bikin jalan evakuasi, masih bisa. Tapi Kerinci itu masih dalam jalur ini nggak sih apa? Taman Nasional Pak Bukit Barisan apa? Iya. Masih ya? Kerinci Sebelat namanya, Taman Nasional Kerinci Sebelat. Seblak? Sebelat. Oh, seblak. Kok seblak kata gue? Goblok. Oke, terakhir Wokmul nih, menurut kacamata Wokmul nih melihat pejabat daerah banyak yang melakukan nggak penyelewangan jabatan, bagaimana Abang akan membentengi diri untuk terhindar hal dari hal seperti tersebut? Ini sebenarnya gampang. Ibarat kita hidup ke pasar, mau belanja ikan, apa yang kita lihat dulu? Ikan pasti kepalanya. Kalau kepalanya bagus, berarti ikannya bagus. Kalau kepalanya udah busuk, belakangnya juga akan busuk. Nggak akan mau. Jadi, kalau kepala daerahnya baik, tentu Allah pasti baik. Yang lainnya kalau kepalanya dulu berbuat, yang lain juga ikut-ikutan. Jadi cara membentengan itu nanti kita, ya kalau saya pribadi, pertama dari segi penghasilan saya kita sumbangkan untuk sosial masyarakat. Luar biasa. Yang kedua mungkin masalah di pekerjaan itu tidak perlu mikirkan ya pakai ini potongan-potongan. Yang jelas kerja dulu, kalau memang punya hasil, lu dapat hasil, tidak mungkin tidak pikirkan sebagai hasil. Ya.
kalau Kerinci dengan pemimpin yang baru 2024-2029 ini mudah-mudahan pertama bisa merubah wajah Kerinci untuk pembangunannya seperti apa dan mengikuti perkembangan dari provinsi dan kabupaten lain. Yang kedua, marilah bekerja sama dalam arti membangun pejabat maupun pejabat daerah maupun pejabat pusat melihat Kerinci itu seperti apa. Mudah-mudahan ke depan Kerinci selalu tersenyum. Selalu luar biasa. Closing statement yang luar biasa. Karena dari Bang Bedul boleh kasih closing statement bahwa masyarakat Kerinci sekarang udah dapat sosok yang luar biasa, siap dari asli putra daerah. Asli putra daerah. Mungkin dari kami tim. Terima kasih. Wok, jadi bintang tamu kita. Pak Bupati. Semoga juga ya. Garansi 100%. Iya, 100%. Amin. Sukses. Terima kasih buat kameramen Mas Tatang, tim ses yang sudah hadir, tim kreatifnya juga nih. Bro Ari nih, ini paling rame Bro Ari dari tadi ya kan. Terima kasih, jangan lupa tonton terus di Modus Imo Bedul Show dan juga di program Healing dulu guys, tentunya di channel Imo si Jurnalis Muda biar makin Gocer Streses. Udah selesai.